Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agarati wa tashina sanin dalam kata Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Min syarri bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i was shalah. Fasal tentang wudu dan salat. Kala Nabi ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, istaksi nelitiya sapa sira isbagul wudu'i ing sempurnane wudu. Jadi kalau wudu kita dipesan lakukan wudu dengan sempurna. Biasanya kita wudu itu kan pokoknya wudu. Padahal Kanjeng Nabi ngendikannya kalau wudu lakukan wudu dengan baik, dengan sempurna. Wudu dengan sempurna itu berarti kita melakukan wudu dengan maksimal. Kalau kita ngusap wajah, berarti mana batas wajah. Saya ngaji Al-Bukhari atau sulam? Al-Bukhari ada, sulam ada. Itu yang harus diusap mulai pucuk rambut sini sampai sini. Apa ini? Dagu sini, sehingga bawah ini masuk diusap. Pucuk rambut yang sini umumnya itu artinya ya napa lah budak Ustaz. Budak rambutnya yang kene enggak harus sampai ke sini, tapi umumnya cukulnya rambut tuh mana kan. Jadi ini batas atas rambut sini sampai sini, sehingga sini tuh masuk. Terus kanan kiri apa ini? Indel-indel kuping. Wong Jawa indel-indel ya. Wong Madura apa? Ini Madura itu karo bahasa Madura. Nah, ini sampai anak telinga ini jadi begini masuk. Oke, itu wajah batasan wajah. Kemudian tangan, tadi Ustaz sempat baca apa tadi ini? Al-Quran. Ini yang ayatnya wudu, surat Al-Maidah ayat 6. Idza kuntum ila sholati falsilu wujuhakum. Nah, kalau wudu wajah dibasuh, wasilu dibasuh. Wa aidiakum tangan ilal marofik sampai apa? Siku. Kita lihat Al-Qur'an berarti sampai siku. Ayat yang dipakai kalimatnya ila. Kalau kita belajar bahasa Arab kan tamat PKPBA. Kalau bahasa Arab itu ada istilah yang kita harus tahu bedanya. Ada ila, ada hatta. Hatta matla'il fajr. Kalau Quran yang wudu ila. Bedanya kalau ila itu sampai batas tidak masuk. Kalau hatta batasnya masuk. Itu bedanya. Sehingga ketika salamun hiya hatta matla'il fajr, itu berarti salam itu, kedamaian itu ketika Lailatul Qadar itu sampai waktu subuh. Sehingga ketika waktu subuh itu masih ikut. Jadi kalau tangine turun, masuk subuh baru wiridan, insya Allah ketut. Matla'il fajrnya masuk. Tapi kalau ila, itu batasnya nggak masuk. Sehingga karena itulah sebagian orang sebagian mazhab kalau ngajarkan wudu hanya sampai sini aja, tidak sini loh. Enak juga nih, cik, enggak. Tapi sampai sini. Tapi siku tidak. Itu bedanya ilah dengan hatta. Tetapi kalau kita belajar usul fikih, itu ada statement dalam kaidah usul fikih, ma layatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Segala sesuatu yang tidak akan sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan itu, maka bagian itu menjadi wajib juga. Karena itulah kalau kita belajar Imam Syafi'i, maka siku ini harus dibasuh. Karena ini batas yang kalau kita nggak basuh siku, maka wudhu kita menjadi tidak sempurna. Sehingga kalau kita wudhu harus di atas siku.
karena siku harus dibasuh. Karena siku itu kalau kita tidak basuh, maka wudhu kita tidak sempurna. Karena tidak sempurna, kalau tidak basuh siku, maka basuh siku menjadi wajib juga. Nah, sehingga kita paham, ada orang yang hanya sampai sini, ya silahkan. Itu berarti hanya mengamalkan tekstual ayat. Tapi kalau sampai sini, berarti ditambah dengan kaidah tadi. Kita paham bedanya. Oke, itu satu. Kita biasanya di pondok sampai sini. Karena kita berdasarkan kaidah itu juga. Sehingga siku ini harus dibasuh, tidak hanya sebagai batas. Itu satu. Yang kedua, ayat ini mengatakan begini, kalau kita bahas muka, itu faksilu, dibasuh. Ayatnya kemudian, wamsahu, kemudian ngusap. Biru usikum, dengan sebagian kepalamu. Nah, yang agak beda kemudian ini, wa arjulakum. Nah, ada biru usikum, dengan muka, tapi kemudian ayat berikutnya wa arjula, dibaca la. Kita mengikuti ayat ini, wa arjula. Ketika kita dibaca wa arjulakum, maka kaki, arjal itu, diatofkan kepada wagsilu. Wagsilu wujuhakum wa aidiakum wa arjulakum. Sehingga kaki itu dibasuh. Gitu kan, kalau kita wudhu kan basuh muka, tangan, ngusap sebagian kepala, kemudian kaki dibasuh. Kita mengikuti redaksi ini. Tapi Anda juga harus paham, ada mazhab lain yang membaca bukan wa arjulakum, tapi biru usikum wa arjulikum. Pakai li, bukan la. Nah, itu yang kita harus beda, harus paham. Kalau dibaca wa arjulikum, bukan wa arjulakum, maka kaki itu tidak dibasuh, tapi diusap. Karena ayatnya wamsahu biru usikum wa arjulikum. Usaplah sebagian kepala dan kakimu. Karena itu kalau nanti Anda ke pas umroh atau haji, nanti ketemu orang-orang yang aneh, gak kode kita. Begitu wudhu, mari wudhu, kayak basuh kaki, langsung metu. Jadi kaki belum dibasuh, itu langsung keluar. Terus begitu ning jobo, ning kamar mandi, di luar kamar mandi, ini tangannya kan masih basah. Terus kakinya diusapi gini aja. Nah itu boleh, itu ada yang begitu. Karena ayatnya mereka mengikuti madzhab yang mengatakan wamsahu biru usikum wa arjulikum. Sehingga kaki itu diusap sama dengan kepala. Nah, kalau kita biru usikum wa arjulakum, beda toh. Ini yang kemudian kita harus paham. Oh, enak beda sing ngono kuwi. Yes, biarin aja lah. Jangan, ya apa tuh wudu kok yang ngono. Itu karena ada perbedaan baca. Perbedaan baca kemudian berimbas pada perbedaan perilaku pengamalannya. Wudunya bisa beda-beda. Tapi yang maksud saya, yang saya sampaikan adalah ini ayat wudhu ini pemahamannya menjadi beda dan wudhunya menjadi tidak sama. Kita harus paham itu kalau nanti misalnya ketemu orang yang berbeda, oh iya kita tahu, oh wong iku nglakoni yang ayat ini. Kita yang nglakoni yang ayat ini. Itulah. Sehingga kita menjadi tepos liro. Gak kemudian merasa, salah kabeh. Enggak, padahal mereka juga punya ayat. Mereka punya imam mazhab. Biasanya teman-teman di kalangan mazhab Ja'fari, Syiah. Neng Arab Saudi kan, haji atau umroh, orang Syiah kan khas loh. Iran maksudnya. Yang bajunya khas hitam, jubah hitam itu. Sering kalau kita ketemu wudhu di kamar mandi bareng itu, begitu keluar dari kamar mandi, mereka nggak langsung basuh kaki. Kaki ditengjobo kemudian diusap gini. Nah, enak juga. Nggak begitu dingin. Gitu kan. Ya, nggak apa-apa. Nah, tapi kita tahu, mereka yang mengamalkan wamsahu biru usikum wa arjulikum. Pakai li. Lah kita enggak. Wamsahu biru usikum wa arjulakum. Karena kita baca menjadi maf'ul, la, diatofkan kepada wasilu wujuhakum wa aidiakum wa arjulakum. Berarti harus dibasuh. Nah, mereka wamsahu biru usikum wa arjulikum. Nah, kaki diusap aja. Itu perbedaan pemahaman. Oke lah,
Tapi kita paham aja, kita tahu aja bahwa ada perbedaan pemahaman. Tadi termasuk basuh ini. Tapi yang jelas Kanjeng Nabi ngendikane istaksi, neliti isbagul wudu'i ing sempurnane wudu. Sehingga kalau kita itu wudu dengan sempurna, saya kira kita akan mengikuti kaidah tadi bahwa malayatim malayatimul wajib illa bihi fawal wajib. Maka kemudian ini basuh tangannya sampai di atas siku. Karena siku harus menjadi wajib juga dibasuh. Itu salah satu kesempurnaan wudu. Nah, kita oleh Nabi diajarkan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Jadi bukan sekedar minimalis, tapi maksimalis. Fa'innahu krono tadi ngelakoni isbaghul wudu, iku satrul imani, sebagian dari separuh iman. Salah satu indikator orang yang imannya baik, itu adalah wudunya sempurna. Kayak kita itu wudunya pokoknya wudu, berarti ada yang belum sempurna di dalam keimanan kita. Itu satu, sempurnakan wudu. Marilah kita wudu dengan sebaik mungkin. Basuh muka, basuh tangan, basuh bagian kepala, telinga, kaki. Oke, pernah ngaji ini toh? Hidayatul Hidayah? Oh, pernah. Nah, dari daerah kan kita diajarkan lah setiap mengusap, membasuh anggota badan kita doa. Sehingga basuh muka doa, ya Allah, semoga wajah kita menjadi bersinar. Basuh tangan kita berdoa, semoga dosa-dosa tangan terampuni dan seterusnya. Sehingga lah setiap basuh itu kita berdoa, koyoke nggak bakalan deh wudunya itu cepet-cepetan. Itu kan nggak bakalan juga wudunya karo guyonan mek koncone sebelah. Karena kan kita akan khusyuk dengan wudu kita. Sehingga nggak mungkin wudu itu cipik langsung mari, enggak. Karena kita tahu wudu itu ibadah. Sehingga marilah kita wudu dengan baik, sempurnakan wudu kita. Itu satu. Faidah tawaddu'ta. Nalikane wudu sapa sira, falatus srif. Maka jangan israf. Apa israf? Berlebihan. Lae wudu, jangan berlebihan menggunakan air, filmain dalam air. Kayaknya kita tidak ya. Karena kan kita wudu pakai keran yang mancur. Kecuali yang wudu yang pakai, biasanya ada tuh lah ini pondok salaf tuh. Jedingnya gede banget. Kemudian cibuke rantang. Nah, basuh kaki terus ngentekno banyu. Kita keran mungkin lebih inilah. Kalau anda nanti buat rumah untuk wudu, mungkin pakai keran itu jauh lebih irit. Itu juga lebih bersih karena kalau kita belajar misalnya di dalam tulisannya Imam As-Saroni Mizanul Kubro, kita diajarkan, atau dalam fikih kan kita diajarkan bahwa air wudu itu, bekas air wudu itu menjadi tohir wairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Nah, karena itu kita nggak jeding gede kayak ini pondok salaf itu kan air wudu kemudian balik maneh, kembali lagi ke ke baknya lagi, sehingga kan bak itu akhirnya perputaran antara wudu dan bekas air wudu. Tapi lah keran kan langsung hilang. Itu mungkin lebih bagus. Tetapi yang pasti apapun, apakah pakai bak besar atau pakai keran, nggak boleh israf. Artinya wudunya itu seini aja, secukupnya aja. Gak kok nawaitu sampai bolak-balik. Enggak lah, sekali aja udah cukup. 3 kali selesai. Jangan berlebihan pakai air. Oke, itu pesannya Nabi. La wudu secara sempurna tetapi tidak berlebihan gawe airnya. Faidah farauta, nah ini yang kayaknya nggak biasa kita. Faidah farauta nalikane wis selesai, sapa sira anin tuhrin saking wudu, fakra mongko maca sapa sira inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kayaknya kita nggak pernah ya. Atau jarang lah.
Pernah Ustaz biyen. Nah, kita diajari oleh Nabi setelah wudu maca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berapa kali? 10 kali. Loh, kok kok sawangane. Maca setelah wudu inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai habis loh ya. Bukan inna lailatul qadar tapi satu surat. Engko kayak biyen belajar ning KKN, kita Ustaz KKN. Anu nggih Bu, mungkin maca kulhu, Pak kulhu. Enggak. Nah, maca setelah wudu oleh Nabi diajarkan baca inna anzalnahu fi lailatul qadar min ba'di huslil qadamaini. Setelah selesai membasuh kedua kaki. Berarti setelah selesai asra maratin 10 kali. Sehingga habis wudu ke kamar mandi, begitu selesai wudu maca ini inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali. Apa janjinya Nabi? Kayak kita mau baca itu. Yufariju wallahu hammaka. Yufariju mongko bakal ngasih jalan keluar sapa Allah hammaka ing kegalauanmu. Kita galau minggu depan mau ujian skripsi. Maca itu habis wudu. Nah, kita itu bolak-balik galau, santri kok galau, jangan habis wudu gak pernah maca ini. Maca habis wudu, maca inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali asra maratin. 10 kali. Janjine Kanjeng Nabi kalau kita baca itu yufariju wa hammaka. Maka Allah akan ngasih jalan keluar dari kegalauan kita. Kan gampang toh. Kayak santri itu gampang banget cuma galau, istighfar selesai. Nek gak ngono maca inna anzalnahu fi lailatul qadar habis wudu 10 kali. Insyaallah galau sing dosen gak ACC gampang. Itu wis gampang langsung ngono-ngono kuwi ya santri. Di Fatihai. Cek kelingan dulu di kuliah ada kakak kelas. Oyo dari Malang ingin minta tanda tangan disertasi. Perjanjian. Begitu sampai rumah beliau itu langsung beliau mungkin lupa, nggak mau tanda tangan. Waduh, kok ini ngoyot kokono nggak mau tanda tangan. Enggak, saya nggak mau, saya sibuk. Begitu, ini namanya santri. Begitu ditolak, langsung gulik musola, sholat duha, tundungo, terus balik ke rumah mana yang perlu saya tanda tangan? Nah, itulah tante. Nah, itu caranya. Yufarijullahu hammaka. Insya Allah akan nyarikan jalan keluar dari kegalauan kita. Salah satu caranya baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali setiap habis wudu. Suwi iklan. Jangan khawatir. Ndelok TV kan iklannya 5 menit. Itu paling semenit. Oke, itu satu pesan Nabi. Kalau wudu sempurnakan wudunya, tapi jangan israf. Banyunya jangan banyak. Sekarang akhirnya tulisan di masjid, gunakan air secukupnya. Itu memenuhi pesan Nabi wala tusrif. Jangan israf. Jangan berlebihan. Kayaknya kita juga gitu. Harus ditulisi. Tapi like santri kan enggak alasan israf. Wong disuruh ini sing alasan adem, sing alasan ini. Wis minimalis sendirilah. Oke. Jadi yang diingat dari Nabi, satu, kalau wudhu lakukan wudhu dengan sempurna. Yang kedua, kalau wudhu jangan menggunakan air secara berlebihan. Yang ketiga, sehabis wudhu baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali. Insya Allah semua kegalauan, problem, macam-macam oleh Allah akan yufarijullah, akan dicarikan jalan keluar. Oke, kayaknya kita udah dapat beberapa hal yang penting untuk menghilangkan kegalauan. Ya Ali, hadis yang kedua. Idza faragta nalikane wis selesai sapa sira minat thaharati saking wudu, fahud mongko ngambil sapa sira ma'an ing air wamsah lan musapa sapa sira biyadaika kelawan tanganmu rokobataka ing lehermu.
Jadi habis wudhu kita ngambil air, kemudian ini apa namanya, lehernya ini diusap gini. Nah, itu diusap setelah wudhu. Kan batasannya wudhu kan cuma sampai sini aja toh. Ini kan kering. Nah, karena itu kemudian kita diusap setelah wudhu. Jangan sampai kemudian habis wudhu kok kayak gak kotor kayak wudhu, kayak Mas Adik. Enggak ono tipe-tipe wudhu orang boleh. Nah, setelah wudhu basah semua, setelah saya wudhu ini ada air, ngambil air lagi dengan tangan kemudian diusapkan leher. Nah, ini yang diajarkan Nabi. Sambil baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu doanya. Basuh rokobab. Nah, ini leher yang depan, bukan belakang. Leher yang depan. Doanya itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wahdaka la syarikalah astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, iya. Sudah, saya kira santri udah biasa. Kan nambah lagi toh. Moco inna zanna fil qadr 10 kali. Itu setelah keluar dari kamar mandi. Tapi sebelum itu kan musab ini dulu. Musab ini sambil baca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nah, itu tadi. Nah, kemudian sumangzur. Kemudian ngelihat sapa sira ilal ardi maring bumi. Kemudian setelah itu kita keluar ndingklu ndelok tanah. Kalau kita biasanya kan ndelok langit ya. Ndonga kan begini, njaba. Ternyata kalau hadis ini enggak. Kalau hadis ini malah disuruh ndingklu. Ungdur ilal ardi, lihat ke tanah. Sambil berdoa asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita biasanya ditambahi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tatohin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, kalau di sini singkat, cuma asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau ditambahi itu lebih bagus. Karena yang Allahumma ja'alni minal tawabin wa ja'alni minat tahirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu doa habis wudu yang biasanya kita baca. Nah, yang kita belum saya kira itu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah belum. Ditambah yang belum lagi biasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu juga belum. Nah, nanti kan bisa tahu besok pagi lah atau nanti malam pas tahajud. Kalau pas mau tahajud kan nggak ada koncone. Karena koncone cek turu, Anda sudah bangun tahajud. Wudu yang bagus, kemudian semua dilakoni. Kayak tante pas umroh itu nanya, sholat apa yang belum saya lakoni? Habis sholat dilakoni, nyari sholat yang belum dilakoni apa ya? Nah, itu luar biasa toh. Nah, Anda juga itu. Jadi subhanakallahumma itu sambil ngusap ini, kemudian setelah itu doa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Oke, itu doa setelah wudu. Nabi mengatakan begini, fa inna man mongko sak temene wong kala kang ngucap sapa man hadza ing doa ini, siapa yang kemudian berdoa setelah wudu, ghafarallahu lahu mongko bakal ngampuni sapa Allah lahu ketiman kula saghiratin ing setiap dosa kecil wa kabiratin lan dosa besar. Kayak tidak susah lah minta pengampunan, wudu yang baik, kemudian baca itu subhanakallahumma, kemudian doa ba'da wudu. Janjinya Kanjeng Nabi, siapa yang membaca doa ini, maka insya Allah dosa kecil dan dosa besarnya diampuni oleh Allah Ta'ala. Tinggal ngamalkan setelah ini. Ingat-ingat, nggak lupa baca apa yang doanya. Kan hanya ini toh, habis wudhu kita ngusap leher dengan baca ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah astaghfirullah sekali. Setelah itu keluar, kemudian kita doa asyhadu an la ilaha illallah muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin wa ja'alni minat sholihin. Sekali selesai toh, nanti keluar lagi
Inna anzalna fi lailatul qadar 10 kali. Kan gampang tuh. Cobalah. Lah kita ngelakoni itu, mulai baca subhanakallahumma wa bihamdika, kemudian doa habis wudu, kemudian inna anzalna fi lailatul qadar, maka kan satu jaminan Kanjeng Nabi, dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kecil dan besar. Itu kan? Yang kedua, kegalauan kita akan dijadikan jalan keluar. Gak skripsi gak dadi-dadi. Insya Allah dengan itu muka-muka lancar. Kan begitu toh? Itu hanya doanya 3. Subhanallah, subhanakallahumma, dan seterusnya. Kemudian doa habis wudu yang sudah biasa kita baca. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu hal yang perlu dipraktekkan setelah wudu. Sehingga kalau si akeh gini dunganya, maka begitu menjelang azan itu sudah ke kamar mandi dan wudu. Bukan wis komat baru wudu. Oh ya kan nutut. Sehingga sebelum azan sudah ke kamar mandi, wudu, kemudian doa dengan begini. Sehingga wudu kita bisa sempurna, doa-doa kita bisa semua terbaca. Jangan nunggu komat, jangan celui tante, Mbak Haji, ya kan nutut. Mulanya begitu krungu adzan ini kayak Mas Atik krungu adzan langsung ke sini. Kayak tante kan gitu. Anda juga bisa begitulah. Jadi artinya kalau kita bisa begitu, maka semua doa kita bisa melakukan wudu dengan sempurna, kita bisa melakukan doa dengan baik. Sehingga semoga dosa kita diampuni, kegalauan kita diberikan jalan keluar. Ya Ali, innal malaikata, saat temane malaikat, iku yastaghfiruna, memintakan ampun sapa malaikat lil insani maring manusia, madama selagine ana sapa insan iku ala taharatin ing atase suci. Walam yahdus, dan tidak hadas. Kata Nabi, kalau kita itu suci, insya Allah malaikat akan senantiasa memohonkan ampun untuk kita. Kalau iso kita senantiasa dawamul wudu, jadi punya suci. Nanti kita berusaha itu. Kalau nggak iso, paling tidak, kalau Ustaz sering menyampaikan, paling tidak kita pastikan sebelum keluar dari pondok, kalau mau berangkat ke kampus, sebelum keluar ke pondok kita suci. Walaupun mungkin nanti di jalan batal, gak apa-apa lah. Tapi pastikan, kita biasakan keluar dari rumah itu suci. Kalau Ustaz biasanya begitu. Kalau Ustaz tuh gak bisa dawang wudhu, paling gak metu ke rumah, mau ke kampus itu, atau kemanapun, kita keluar, kita berusaha memastikan kita suci. Walaupun yang jalan mungkin batal. Tapi paling gak keluar rumah itu suci. Kita usahakan itu. Syukur kalau bisa dawang wudhu. Ustaz punya teman-teman yang luar biasa. Ada teman yang gak ketok santri, artinya uangnya biasa aja. Tapi yang saya tahu, beliau menjaga wudhu. Setiap bepergian, layak kita mau sholat jamaah, sholat zuhur, buatan wudhu Pak, saya masih suci, saya masih wudhu. Ketoknya gak santri, gak pernah kopian, gak pernah ini, tapi dawam wudhu luar biasa. Kita ketoknya gayanya santri, tapi gak dawam wudhu. Nabi ngajarkan kita, malaikat senantiasa memintakan ampun untuk kita selama kita dalam keadaan suci. Biasanya perempuan kan tidak mudah untuk dalam wudhu, karena kadang koma wis make up setengah jam memang. Kok kampus langsung wudhu mana? Wah, bisa hilang. Biasanya nggak mudah. Karena itu kalau memang nggak mudah, yus nggak apa-apa lah. Tapi kita berusaha, paling tidak yang Ustaz sering sampaikan, pastikan kita keluar rumah suci. Sehingga kita niat itu kita suci. Mau ke kampus, mau konsultasi dari kosan, berangkat tuh suci. Ini kan sering saya sampaikan lah, isu pagi mandi, mau ke kampus mandi, jangan lupa habis mandi itu wudhu. Setelah wudhu, sholat duha. Setelah sholat duha baru ganti baju, make upan. Keluar ke kampus,
itu kita suci. Kalau mungkin kita belum bisa dawamul wudu, paling enggak kita suci setiap mau keluar rumah, kemanapun kita pergi. Walaupun mungkin perginya ke Pak Jamal tuku golek galon, ya gak apa-apa. Paling enggak kita kan sudah berusaha untuk suci setiap keluar rumah. Syukur kalau bisa dawam. Tapi yang pasti adalah Nabi ngendikane, siapa yang punya dawamul wudu itu Allah senantiasa, para malaikat senantiasa akan memohonkan ampun. Orang-orang salafus soleh kan begitu toh. Tidak hanya dawamul wudu loh. Orang-orang soleh itu kan berusaha untuk senantiasa suci. Tidak hanya dari wudu tapi juga hadas besar. Anda bisa baca manaqib Syekh Qadir Jailani. Pernah baca kan? Oh, itu tiap malam minggu kan. Tapi yang diwaca iki netok. Bukan manaqibnya. Coba Anda baca manaqib itu. Syekh Qadir Jailani itu saking berusaha untuk menjaga suci. Suatu ketika itu pernah dicoba oleh setan. Setiap beliau selenden untuk ketiduran itu mesti ngipi hadas besar. Begitu ngipi hadas besar itu dia nggak langsung tidur, terus mandi malam itu loh, langsung mandi. Begitu mandi, habis mandi keturun maneh ngimpi lagi. Sampai Anda baca dalam manaqib itu semalam itu beberapa kali. Dan setiap beliau mimpi, beliau terus mandi. Kenapa begitu? Karena berusaha menjaga suci. Nah, kita kan enggak. Hari ini ya turu sampai isu. Nah, kita berusaha Syekh Qadir Jailani menjaga wudunya, menjaga dia suci. Anda bisa lihat salafus soleh kita itu ngasih contoh salah satu praktek yang mudah yang mereka mesti jaga adalah dawamul wudu. Biasanya teman-teman yang hafid, yang saya tahu dosen-dosen kita yang hafid, yang hafal Quran, itu salah satu yang beliau lakukan mesti dawamul wudu. Anda bisa lihat dosen-dosen kita yang hafid. Biasanya mesti menjaga, salah satu untuk menjaga hafalannya, itu menjaga dawamul wudu. Dimanapun mesti, saya hanya niteni beberapa teman yang hafid, itu mesti menjaga wudunya. Nah, kita walaupun belum hafid, paling enggak mengikuti dawamul wudunya lah. Nabi yang pasti menyampaikan itu. Selama orang itu suci, insya Allah para malaikat akan memohonkan ampun untuk kita. Itu keistimewaan wudu. Marilah kita berusaha satu, wudu dengan sempurna, wudu dengan berdoa, dan kalau bisa dawamul wudu. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Baik. Semoga bermanfaat, kita lakoni mulai nanti malam untuk tahajudnya. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فاتنا وفتحنا وقراباتي لنا فينا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فاتنا وفتحنا وقراباتي لنا فينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.